Latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah salah satu peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 sampai 25 Maret tahun 1946. Alasan utama terjadinya Bandung Lautan Api. Perlawanan terhadap kolonialisme. Peristiwa ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Tokoh penting diantaranya adalah Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Tentara Republik Indonesia TRI. Beliau memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi bumi hangus di Bandung. Perang Aceh adalah konflik bersenjata yang panjang dan sengit antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Belanda yang berlangsung dari tahun 1873 hingga tahun 1904. Perang ini merupakan salah satu perang kolonial terlama dalam sejarah. Medan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Penyebab perang, ekspansi kolonial Belanda. Belanda ingin memperluas wilayah kekuasaannya di Nusantara dan melihat Aceh sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Teuku Umar adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda. Beliau dikenal sebagai seorang panglima perang yang cerdas dan lihai dalam menerapkan strategi gerilya. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito, atau Perang Kalimantan Selatan, adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar, yang berlangsung hampir setengah abad tahun 1859–1906, sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Pangeran Antasari adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sangat dihormati. Beliau dikenal sebagai tokoh sentral dalam Perang Banjar, sebuah perlawanan sengit rakyat Banjar melawan penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan. Perang Bali II, yang juga dikenal sebagai Perang Jagaraga, adalah salah satu dari rangkaian konflik antara Kerajaan Belanda dan kerajaan-kerajaan di Bali pada abad ke-19. Perang ini berlangsung pada tahun 1848 dan menjadi salah satu babak penting dalam upaya Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Kepulauan Nusantara. Ki Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang sangat dihormati, terutama di Bali. Beliau dikenal sebagai pemimpin pasukan Ciung Wanara dalam Perang Puputan Margarana. Pertempuran ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang menandai semangat juang rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Perang Diponegoro adalah salah satu perang terbesar dan paling bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perang ini terjadi antara tahun 1825 hingga tahun 1830 dan melibatkan Pangeran Diponegoro, seorang pemimpin Jawa yang sangat dihormati, melawan pemerintah kolonial Belanda. Pangeran Diponegoro adalah sosok sentral dalam Perang Jawa yang meletus pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Beliau bukan hanya seorang pemimpin perang, tetapi juga seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Perang Padi adalah konflik bersenjata yang terjadi di Sumatera Barat, Indonesia, antara tahun 1803 hingga tahun 1837. Perbedaan pandangan agama dan budaya, perbedaan pandangan antara kaum Padri dan kaum adat mengenai penerapan syariat Islam menjadi akar utama konflik. Keterlibatan Belanda melihat adanya peluang untuk memperluas pengaruhnya di Sumatera dan ikut campur dalam perang ini. Mereka mendukung salah satu pihak
yang bertikai dengan tujuan melemahkan kekuatan kerajaan-kerajaan di Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol adalah sosok pahlawan nasional Indonesia yang sangat dikenal karena perannya dalam Perang Padier. Perang ini merupakan salah satu konflik bersenjata terbesar dan terlama dalam sejarah Indonesia, berlangsung selama sekitar 30 tahun 1803 sampai tahun 1833 di wilayah Sumatera Barat. Perang Saparua adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Terjadi di Pulau Saparua, Maluku. Perang ini dipimpin oleh tokoh legendaris Kapitan Patimura. Penyebab Perang Saparua dilatar belakangi oleh faktor kebijakan kolonial yang semakin menindas Belanda, menerapkan kebijakan monopoli perdagangan yang merugikan rakyat Maluku, serta pelayaran Hong yang memaksa rakyat memberikan hasil bumi secara gratis. Thomas Matulasi, lebih dikenal sebagai Kapitan Patimura, adalah sosok pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Dia lahir pada 8 Juni tahun 1783 di Saparua. Patimura dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1817. Perang Sisingamaraja adalah konflik bersenjata yang berlangsung selama hampir 3 dekade di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Perang ini merupakan perlawanan sengit rakyat Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII melawan penjajahan Belanda. Sisingamangaraja XII adalah raja terakhir di tanah Batak yang menjadi pemimpin Perang Batak. Masyarakat Batak memandang Sisingamangaraja tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai seorang raja yang bersifat ilahi, yang memiliki kekuatan karismatik yang dapat memberi keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan. Perang Ambarawa, yang berlangsung dari 20 November hingga 15 Desember tahun 1945, adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi di Ambarawa, sebuah kota di Jawa Tengah, dan melibatkan Tentara Keamanan Rakyat TKR melawan pasukan sekutu yang didominasi oleh tentara Inggris dan Belanda NICE. Jenderal Sudirman dalam pertempuran Ambarawa berperan sebagai panglima perang tertinggi. Beliau memimpin langsung pasukan Tentara Keamanan Rakyat TKR dalam menghadapi pasukan sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober tahun 1945. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran besar pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang melibatkan rakyat Indonesia melawan sisa-sisa pasukan Jepang yang masih berada di Indonesia. Dair Sukaryo merupakan tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang pada masa itu. Dr. Sukaryo dalam penangkapan oleh Jepang sama seperti tokoh-tokoh lainnya. Dr. Sukaryo ditangkap oleh pasukan Jepang. Penangkapan ini kemungkinan besar terkait dengan upaya Jepang untuk mengendalikan situasi di Semarang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Medan Area
adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terjadi di kota Medan dan sekitarnya pada akhir tahun 1945 hingga tahun 1946. Konflik ini adalah bagian dari rangkaian perlawanan terhadap kembalinya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Achmad Tahir adalah salah satu komandan Laskar Pemuda di Medan yang aktif, memimpin perlawanan terhadap pasukan sekutu dan NICR. Ia memiliki peran penting dalam mengorganisir para pemuda yang berjuang mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Utara. Tahir dikenal sebagai sosok yang berani dan mampu memotivasi para pemuda untuk terus berjuang. Meskipun mereka hanya memiliki persenjataan yang terbatas, ia turut serta dalam serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda dan sekutu di Medan. Pertempuran Surabaya pada 10 November tahun 1945 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Pada awal November tahun 1945, situasi semakin memanas. Rakyat Surabaya, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bung Tomo, bersatu untuk melawan pasukan Inggris. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Bung Tomo adalah salah satu pemimpin pergerakan pemuda dan orator ulung. Bung Tomo dikenal karena pidato-pidatonya yang membakar semangat perjuangan rakyat Surabaya untuk melawan pasukan sekutu. Ia menjadi simbol perlawanan dan inspirasi bagi banyak orang.